sifatnya tidak akan berpengaruh pada musyadahnya. Seperti wong nyambut gawe, belajar nyambut gawe, kerja. Setelah mempeng sampai Allah memberi rezeki pada dia. Yang hakikat ikhtiarnya itu tidak ada hubungannya dengan dari Allah. Wong suluk, wong salik itu sebaliknya wong jadzab. Wong jadzab langsung ayai gambarkan langsung ditarik sewani hadirnya Allah, walaupun tetap tingkat-tingkat. Yang paling sempurna masyhur adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Kan dalam arti dikatakan Al-Badawi terus ketarik, lalu dalam tadalihi tertarik Syekh Ahmad Al-Badawi ini. Maka sementara itu banyak hal-halnya itu hal khariqul adah. Kadang-kadang beliau keras sekali, doa-doanya Syekh Al-Badawi itu keras, termasuk selawat Badawi, hingga para ulama itu sampai empang satu Badawi empang agak kuat bisa tauyur. Ini wong jadzab, ya wong salik tidak. Oke, sekarang bahas antara wong jadzab, wong salik. Dua orang berjalan, satu dari atas turun ke bawah, satu dari bawah naik ke atas. Mengapa tidak akan naik? Karena hadirnya Allah itu digambarkan a'la, tinggi. Karena Allah a'la dalam segala sifatnya, maka digambarkan Allah di atas untuk memberi satu pemahaman ikroman wa ta'ziman, ya, sehingga jika Allah Tuhan ndangak, padahal Tuhan tidak di atas. Aras digambarin di atas bagi orang awam. Jadi Allah itu tidak manggon di atas atau di bawah. Tapi kita tidak yang kecil, seolah Allah di atas itu mendengar. Nah, Cina nyingge, Maruh Yosua. Itu hanya untuk melatih kita ta'ziman wa ikroman, bahadronya Allah. Allah yang atas, yang surganya Allah ada. Allah itu tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu hanya tarbiyatul am, atas bawah, sehingga distilahkan Allah di atas. Maka tarokihim dalam mencari dia naik atas, pada talim mulai mundur pada jadzab. Jadi istilah saja. Jadi dianggap kondur turun ke bidadari terbang, enggak. Itu istilah. Fanihayatus salikina. Wong laku enek pungkasane, enek kawitane. Wong laku itu ono berangkate, ono tujuane. Nah, tujuan akhirnya gambarnya nihayah, pantok atau akhir. Fanihayatus salikina. Pantoke utawa katoke utawa tumekane wong salik itu apa yang wong salik? Dia syuhudul zati al-muqaddas wal kashf angkamalia. Dia oleh Allah dibuka, mampu syuhud, melihat bi'ainil basirah wadzauk, ya, itu kulaukin zatnya Allah al-muqaddasah yang disucikan, wa kasbu, dan dibuka beberapa kesempurnaan Allah yang tergambar dalam asma, kemudian sifat, kemudian terlihat dalam af'aliyah ya Allah. Nggak ada af'aliyah Allah ya nggak akan terlihat sifatnya. Nah, Allah punya sifat kudroh,
setelah Allah berkehendak memaksa hambanya. Itu ketika belumnya tidak terlihat, kita kerja mati-matian menurut ukuran akal, kerja kita ini berhasil itu, atau ngangkat benda yang bobotnya itu 1 kilo menurut akal sampai. Tapi Allah punya sifat kudroh, kohar dan sebagainya. Akan tambah kalau Allah sudah afaliyah kun, Allah perintah jangan kuat afaliyah yo, bukan kayak ada afaliyah tangan terus angkat sesuatu, enggak. Allah punya sifat, punya afal, itu nanti afaliyah, kemudian tampak itu nanti angkamali, baru kesempurnaan tampak di sifatnya, ya. Zatnya. Orang yang belum mampu melihat afal dan sifatnya tidak akan bisa melihat kamal zati yang hakiki, karena itu hanya melolong. Ya. Nihayatus salikin, tamati wong salik, sekolah entai sama salik, ya. Ini bidayatul mazhubi, ya. Bidayatul mazhubi, pungkasane wong salik itu kawitane wong jazab. Wong jazab yang dhuwur salik munggah, lek wis teko nggon nggone pantoke wong salik itu jadi berangkate mudune wong jazab. Satu tempat fungsi double. Kalau dari salik fungsinya nggon mandeke, tapi karo wong jazab nggon berangkate satu tempat, ya. Sita ke Surabaya, sita ke Tulungagung. Sing ke Surabaya, Tulungagungi pantoke lelungan. Bagi sing Tulungagung itu kawitane budal lelungan. Masuk akal kan? Tuh, atas bawah. Itu wa bidayatus salikina, itu balik. Ya, kepala. Dan kawitane wong salik iku dadi nihayatul mazhub, pantoke. Jadi pantoke wong salik, berangkate wong jazab, saiki dibalik. Kawitane wong jazab itu pungkasane wong salik. Wis gambare wali. Wa ya ta'alluqu bil asar, itu hubungannya dengan asar. Wa suhudu istinadiya ilallah. Jadi kawati wong jazab, wong salik itu pungkasan jazab. Balik bidayatul mazhubin, bidayatul mazhubin, bidayatul mazhubina, bidayatul salikin, titik, bidayatul salikina, nihayatul mazhubin. Dan kawati wong salik itu pungkasan jazab. Wong salik berangkat dari bawah naik, jadi pungkasannya mazhubin sama dun. Ya. Lakin lah makna wahidin, tapi nggak sama. Podo-podo Tulungagunge nggak sama, karena bagi wong Tulungagung dari kawitan, bagi wong Surabaya dari pungkasan. Begitulah antara mazhubin dan salik. Wong jazab itu pungkasane neng ngisor, kondisinya tidak sama. Podo neng ngisore kalau berangkat wong salik lah bimakna wahidin. Mingkuli wajina fa inna nihayatus salikin, setune pungkasane wong salik hadrohnya Allah ning dhuwur.
karena fiha jazbun, walaupun dia telah tertarik karena hakikatnya kan masuk. Wong jazab ya jazbun, wong salik ya jazbun. Tuh, karena fiha jazbun, walaupun dia kadang jazab tapi tidak sama jazabe wong masubin dengan jazab salik. Di mana lakinau masbubun bitamakuni, pungkasane wong salik yaitu jazab di hadranya Allah, dia masih disertai tamakun, menyadari, ya menyadari. Kenapa? Dia masih normal, tidak ketutup nur karena dari bawah. Wa ilmu ahwalut thoriqi, dan dia memahami ilmu thoriqah, yaitu ilmu perjalanan, karena dia melaku dari bawah sampai di atas. Ketika teko Jakarta, dia tidak tenang aja, normal, dan paham bagaimana kita menuju Jakarta, ilmu thoriqah. Wa ma'rifatu abatun nufusi, dan tahu pencobayane nafsu, ya masalah-masalah di perjalanan dia tahu karena dia berjalan. Fa innahum la yasluna ila ba'da dzalik illa ba'da mu'anatin wa ta'abin wa masyaqatin. Karena itu wong salik iso nang ati Allah, dijazab oleh Allah, iso syuhudi zati al-kamil, ini mengetahui ilmu-ilmu thariqah, bahaya-bahayanya dalam perjalanan. Karena itulah dia tidak akan bisa di hadronya Allah illa ba'da ma'anatin wa ta'abin. Dia tidak akan sampai kepada hadrat Allah tanpa kangelan, tidak akan sampai. Dia kangelan, dia berjuang dengan thariqah. Karena itu dia harus ilmu ahwalut thariqah, harus ngerti. Dia gak ngerti ya gak bisa ke Jakarta salik. Dia di Jakarta tenang, di hadapan Pak Jokowi dia tenang, tamakun, anteng, tenang, tidak gupuh. Mengapa? Dia dari bawah, dari Kediri, ya, di ilmu thariqah dia tahu naik sepur, tahu bahaya tengah jalan, hati-hati copet. Kalau mau ke kamar kecil dia tahu akibatun nufus. Karena itu fa innahum la yasuna ila dzalika ila badat. Karena itu dia nggak sampai tanpa dengan perjalanan yang kangelan. Ya, gunane ilmu thariqah untuk berjalan nomor sepur. Ketika sampai di sana dia tamakun, ora ting anteng, normal. Tapi jazab tidak, dengan perjalanan melek biar tahu-tahu neng ke sana iki ning ndi iki ning ndi. Kenapa gak tamakun? Lek wong dari bawah tamakun, iki istana negara. Nah, aku mau mlebune kok kono. Apa masuk itu? Ini istana negara. Maka ketika di ngadep Jokowi, dhek tamakun. Kalau wong jazab tidak, dia sedang di Irian Barat, selulup neng laut, golek kerang, nggak disongko-songko, cengelep di depan kalau Jokowi, dan selamanya gue mau tahu mengenal Jokowi, geragap, bingung dia. Nah ini gambarnya ngoten niku, tamakun niku. Dia tidak tamakun, dia bingung, nggak sadar kalau thariqah bit tamakuni, ya, wa alimu wa ilmu, ya, ma'a maskubun tamakun wa ilmu ahwalut thariqah, lengkap. Karena dia dari bawah, ruh ilmunya disertai masafah, mu'anah, ta'ab, masyaqat. Dia ngelakoni, nandangi, ikhtiar dan ta'ab, kangelan, ya, masyaqat, ya.
kesulitan-kesulitan yang ada di sana. Ini dari bawah. Semua orang salik kan itu lama, sejauh lama. Tapi walaupun lama, mainkan nafiya jadbun, tetap jadbun. Majrubin ya jadbun, salikun jadbun. Karena hakikatnya itu dikehendaki Allah. Nah, la bi ikhtiyarihi, la bi tariqatihi. Itu hanya syariat. Bahkan al-mar'u yadkhulul jannah la bi amalihi wa yasilu ila Allah la bi amalihi. Atau lagi al-mar'u yadkhulul jannah bi rahmatillahi la bi amalihi. Jadi orang muslim itu ngibadah mempang tidak bisa menggani swarga. Itu hanya ikhtiar wajib. Tapi bi rahmatillahi al-mar'u yadkhulul jannah la bi amalihi bal bi rahmatihi. Wa yasilu ila Allah, dan ia bisa sampai hanya la bi tariqatihi la bi mujadati bal bi fadlillahi. Dari fadlnya Allah dengan cara dijazab. Maka sungguhnya madzubin wasalikin sama-sama jazab. Hanya jazabe madzubin tidak sama dengan jazabe salikin. Bidayai salikin tidak sama dengan nihayai madzubin. Ngene to padha. Ngene padha. Sito ya salikin sama-sama jazab, tapi jazab salikin melibatkan ta'abun wa mu'anatin. Kalau jazab tidak. Bikhilafi bidayatil madzubin, beda dengan kawitane wong jazab. Podo ning hadrahnya Allah. Podo di titik akhir. Tapi bagi salik itu akhir perjalanan. Ya, bagi kalau bagi madzhab bidayatul madzhabin. Fa inna laisa ma'a tamakun. Dia tidak akan tenang, jenggelap nang negara kaget. Bocah cilik atau seorang pun disikap dihubung-hubung nih kota Kediri dibalik neh ning godaan Kedunglu. Terus dilebokne kok kamar, terus dikancing lagi dibuka. Dia bingung. Iki neng ndi iki? Para pesak tenane kok njero masjid digawa nyanggo godaan. Lek dituntun unu-unu iki lawang kene mlebu leweng kono. Begitu ning godaan, iki ning godaan. Tenang dia. Tapi situ masuk sikep karo diapusi dihubungne rono terus mlebu kamar. Terus dikancing juga mas dibuka. Dia enggak tahu. Tok kineng di bingung. Nah, maka dia bingung. Oleh salik tidak. Maskubun ya. Bitamakuni wa ilmu tariki dan sebagainya. Ning madzhab tidak. Pikirnya madzhabin fa inna laisa ma'aha. Tidak disertai tamakun. Bingung. Falidha yahsulahu al-ghaibah. Karena itu dia terjadi samar padanya dia. Karena bingung. Samar tidak tahu, kan samar tidak. Samar, ghaibah, tidak tahu apa-apa. Ghaibah anil makhluk. Dia tidak bisa melihat makhluk. Hanya melihat Allah. Ning godaan iki gak iso ndelok njaba. Yang enggak teko. Melong. Lek Mbah Yai saking banere nur ilahiyah manteng sengenge. Manteng lapangan saiki melilit sengenge. Hilang daya tangkapnya mata, hilang. Ini bang jadab lek enggak bareng ngoten niku. Wa tasduru minhum af'alan. Dan tanpa sadar dia punya perbuatan. Ini wong jadab. Lek wong salik tidak. Kini dulu kamar itu
ke matahari yang lapangan. Perlu siap kacamata, siap payung, ya, sehingga iso nyambang matahari, tapi ya bisa menguasai apa yang dilihat itu. Ini salik ma'a maskubun bitamakun wa ilmu toriko, ilmu ahwalu toriko. Nah, ya, karena itu dia tidak akan sampai illa ba'da dzalik illa ba'da mu'anatin wa tabi. Ilmu jazab langsung fa inna laisa ma'a tamakun. Dia tidak akan tenang, dia bingung. Wa idza falidza lam yasulahu wa ibu. Karena itu dia samar, tidak bisa melihat apa-apa. Samar. Bukan tanah, samar. Tidak kelihatan hanya Allah. Wa tasuminum af'alan la yasduruna. Dan dia bergerak yang tidak disadari, tidak dimengerti gerakan itu. Ya. Kaya wong lidur, kaya wong ilang akali. Wong jazab itu ghairil akli. Tidak bisa dengan akalnya. La yasduruna ma. Dia tidak bisa melihat maing barang ya kang utawi ya. Itu tadi. Waibah. Lihat rokuna. Dan kadang-kadang ini hati-hati disalahgunakan. Kadang-kadang mengjazab pada hal tertentu karena nur ilahiyah itu tidak sama. Kadang-kadang sangat terang sekali, matahari terang sekali, panas, tapi kita tidak melihat. Ketika kita tidak melihat, ngawut. Kok sampai melaku? Kadang-kadang nabrak-nabrak. Tapi kadang-kadang tidak. Mazhubin itu ada naik turun, untuk normal. Maka kadang-kadang mazhubin itu normal. Kadang luwe njaluk mangan, pengen dolan, berarti urip nih akale. Maka jazab sing terus-terusan itu nggak ada naik turun jazab. Karena nggak mungkin manusia mampu melihat matahari istiqomah, nggak kuat. Matahari itu dibanding nur ilahiyah Allah nggak ada apa-apanya. Dengan bidadari aja kalah matahari. Kok bidadari akhirnya bidadari titulnya donya, matahari suram. Kayak saya ngamakan. Apalagi Allah, tadi Allah. Gak kuatnya bang. Maka walaupun jazab, walaupun musyadah, nggak bisa. Itu ini. Karena itu jazab melengtung, nggak ada. Lap-lapan, kadang-kadang detian, kadang-kadang jam-jaman. Wong gendeng kuwi lho sing setan. Kuwi gak bisa telung dino, gak iso. Malang gak iso. Lelem ada. Wong gendeng lelem. Wis ra ngamuk. Ora njaluk apa-apa. Engko wis rada normal. Terus sampe luli njaluk mangan. Pegel karo wong, ngantem wong. Niki akale setengah teko wong gendeng iki. Lekanya meleleng tok. Nah, ini gambar hampir sama ya pada Allah nih. Wong jazab ngeten niki. Hanya meleleng tok. Allah. Nah, kemudian rada turun. Perasaannya muncul. Ketika perasaannya muncul, tapi akalnya belum teko. Mangan yo jaluk mangan wong jazab. Enak seneng jaluk duit biasa wong jazab wong gendeng. Tapi akalnya dia ngerti iki kok ngganggu wong apa ora? Gak iso. Hampir sama. Dadi salem tipis banget bedane wong gendeng karo wong jazab yakinane. Hal zahiriyahnya. Hati-hati. Engko wong gendeng ngaku jazab. Lah wis ngene iki akeh wong ngaku jazab karena jazab itu telah diangkat tinggi sehingga bagi masyarakat jazab tinggi. Akhirnya mutazadzana puta jazibun. Macak jazab orang itu supaya dihormati orang. Nyaluk duit sak penake. Tapi ya disertai karomah biasanya Allah. Kemanten duwe kayak cah cilik itu tanpa tirakat dipari karomah
yaitu rasa mahabbah setiap orang kepada anak kecil. Itu karomah. Walaupun karomah qauliyah gak diparingi, ning karomah mahabbah itu semua anak bayi kita diberi. Nah, kalau karomah bayi ada, cik bayi atau cik anak qauliyah ya Nabi Isa karo anak Siti Masito. Ya, sama masih Robi di karomah. Wong seneng kabeh disertai karomah kauniyah. Bayi bisa bicara, nah bisa. Neng umumnya bayi tidak diberi. Tapi awakiyah ada bayi itu ampuh langsung. Ya, cik niat tapi nulung aja wis dikai karomah, ditulung oleh Allah. Akhirnya itulah pada masyhubin ini oleh Allah bersama diberi pengaman oleh Allah hingga metu haibahnya. Biasa mau baca haibahnya. Wong gedenge di haibahnya, resek wong ngedepi. Kemudian diberi karomah khariqul adah kauniyah. Mandi omongane. Ya, lek nesu ucapane dadi gak tau tirakat ya. Mengapa? Ya, ini Allah ning ada proses ya kaidah istimewanya gini. Jadi ini menjadi karena itu udah kondang wali mergo ampuh. Kayak nggak modok kencang. Nah, kedua ada ya Allah bilisanul malakuti ya memberitahu pada umat berbagi waliku al mazrubin itu bukan kampanye tanggane ke wali kampanye sing aslinya Allah memberitahu kepada makhluk atau masyarakat bahkan makhluk bukan masyarakat bahwa ini waliku. Ada yang birruyah solihah, ada bihatib bilisanul malakuti ono swara tanpa rupa seperti ceritane Mbah Nyai Rodiyah Ploso ketika orang sedang geger nang wahidiyah kemudian beliau dengar hatib ya ilham Kiai Majid Ghaus akhirnya Mbah Yai Rodiyah taslim Mbah Yai Majid Al-Ghaus fi zamani. Kemudian Mbah Rodiyah matur Mbah Jazuli. Ya gak apa-apa, yakini kita barukan. Rupanya Mbah Jazuli terus ikhtiar ya Allah. Hatta 1 bulan kemudian Mbah Jazuli sama itu ilham suara Kiai Majid Ghaus. Dan ketika Kiai Jazuli ini matur kepada Kiai Majid, saya sedang ikut ke Ploso dan mendengarkan langsung kalame Mbah Kiai Jazuli. Insyaallah saya tidak akan kadzab. Ini hak wallahi. Nah, soal nggak percaya itu masih itu. Ini ceritanya Jida Mbah Yai Rodiyah, Mbah Jazuli ini taslim pada Kiai Majid. Maka akhirnya santri Ploso semua diperintah ngamali sholat wahidiyah oleh Mbah Yai Jazuli. Sing mondok pada waktu itu semua diajak oleh wahidiyah. Dan kemudian sampai kiai bekas muridnya minggu pagi. Maka Kiai almarhum Kiai Mayan Abdullah Mayan itu saya masih melihat setiap minggu pagi ngaji hikam di sini. Biasanya naik perahu ngetan dari keras naik bis terus mbak becak medun renteng nambang ngaji pagi. Ini Abdul Muin. Saya juga menyahidi sendiri karena aku dolan kuning kali ki Mbah Yai sarungan kotak-kotak jasan putih kemudian pakai sorban ini kayak Mbah Ma'ruf itu kayak Diponegoro. Ini sejarahnya. Nah itu akan kita tapi kalau tidak biasanya mazrubi itu distai karomah. Nah. Mengapa? Ya terkunal paro itu. Dia nyadari perbuatan tadi apa yang dilakukan tidak sadar. Artinya tidak
bisa dikontrol akal. Pengen mangan ya lupa. Tapi biasanya keramat sing dijalui seneng, bareng ngkai sugih, bareng ngkai diuji pangeran. Nah itu biasanya. Karena itu wong jazab makin gila karena tidak ada orang yang berani negur. Biasanya gitu. Illa orang yang di atasnya. Kalau di atasnya orang itu takut. Mas Ubi ini tahu ya kalau ada orang di atas. Tapi tingkat-tingkat. Wa yatrukuna faraidu. Kadang-kadang dia meninggalkan kewajiban syar'i. Ya. Wa yaqaluna afalan mungkaratan fi syar'i. Dia melakukan sesuatu yang dilarang syariat. Kadang-kadang. Ini tidak ada kata kadang-kadang. Ini bahaya ini. Kalau tambahi kadang-kadang. Tidak pas. Mesti. Ini kirim betul kata kadang-kadang. Nanti dari kaidah kalau wong jadab itu pasti apalan mungkarotan syar'i. Ini tidak benar. Yang benar terkadang, rubama terkadang saja. Wala yaqaqibuna karena akal hilang. Ini alasannya beri. Nah kita kayak ngarep. Wala yaqibuna karena akal hilang. Maka dia tidak disiksa. Tidak kepatapan dosa. Nanti beri. Ala dzalika lituqtiyati uqulihim